Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, kita mulai saja. Saya tidak ada komentar-komentar karena menghemat waktu. Kita lihat keterangan saya yang pertama dengan share screen yang sudah saya kirim di grup juga ya. Bahan hasil dulu yang lebih bagus biar Anda tahu. Jadi sebenarnya sudah saya buat tentang desain database SQL yang multifungsi rumus nantinya. Nah, pertama saya akan lihatkan hasil duluan. Nah, terbalik sekarang lagi ya. Ini hasil. Kebetulan datanya masih sedikit, nanti Anda tambah sendiri yang lebih banyak dengan data nama Anda masing-masing. Kemudian ini tampilan report yang berbeda. Nah, jadi nanti tergantung kepada Anda membuat bentuk laporannya lagi. Oke. Nah, kemudian untuk dari hasil ini, apa yang menjadi input dan desain tabelnya. Nah, untuk desain tabel, ini cukup sederhana sekali. Nah, ini desain tabelnya. Ini nomor otomatis, itu nanti lalu kode pegawai, nama pegawai, status, dan jumlah tanggungan. Ya. Nah, lalu supaya mudah memasukkan data, maka saya buat form. Form itu ada dua macam. Ada yang form seperti ini, ada yang form dari hasil yang sudah lengkap. Nah, ini hasil yang sudah lengkap ini, formnya diambil dari form query ini, bukan dari form tabel. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, lalu SQL view-nya yang akan Anda buat nanti seperti ini. Nah, tergantung variabel yang ada di tabel. Bisa sama dengan saya, bisa berbeda. Ya. Nah, itu kira-kira, dan nanti Anda lanjutkan dengan membuat makro. Makro itu mudah ya, lalu menu switchboard. Nah, itu yang kita kejar malam ini. Itu yang hasil yang sudah saya buat, saya stop ini. Kemudian bagaimana kita merancangnya dalam bentuk kasus mentah. Nah, kasus mentah itu dalam bentuk Excel selalu saya tampilkan supaya Anda mudah memahami. Kalau dalam bentuk cerita mungkin Anda lama mencernanya. Ya. Nah, sekarang lihat kalau soal judul bisa abaikan. Nah, kebetulan ini sudah saya warna kuningi. Nah, apa yang akan menjadi desain tabel? Desain tabel itu Keluar, nanti Pak. belum keluar. Keluar, Pak. Ini sudah? Sudah, Pak. Nah, oke, saya ulang. Jadi yang menjadi ini bisa menjadi output. Seperti tadi saya lihatkan report dulu kan. Nah, kalau Anda mau pakai garis itu bisa aja nanti, tergantung Anda. Nah, lalu dari bentuk desain seperti ini, kita harus menentukan mana yang akan menjadi database tabel. Nah, ini yang menjadi database tabel. Nah, kenapa tidak sampai ke sini? Kalau sampai ke sini kita buat, berarti ini menjadi inputan semua, tidak ada yang diproses. Nah, sementara ini yang kosong ini adalah yang diproses. Makanya warna ini dikenal dengan proses SQL. Ya. Nah, dari dua ini kita bisa membuat suatu desain tabel. Nah, lalu dengan adanya desain tabel yang kuning, bisa juga nanti menjadi form input. Nah, itu yang harus Anda pahami. Nah, kemudian secara keseluruhan, ya termasuk ini bisa menjadi output. Nah, jadi ini jadi output dia, atau report. Nah, sementara yang akan menjadi SQL view-nya ini ya, nah, bagaimana buat rumusnya nanti. Oke, nah itu kira-kira yang harus Anda pahami di dalam bentuk rancangan ini, ya sehingga Anda mudah nantinya. Nah, kemudian untuk mengisi ketentuan dari proses SQL itu ada keterangan di bawah ini. Nah, ini yang membantu Anda membuat rumus nantinya. Oke, itu untuk yang akan kita coba. Nah, sementara nanti ini ada latihan lain, silakan juga Anda coba. Nah, bagaimana merancang ini? Saya tidak bantu ini, sehingga Anda bisa nantinya. Ya. Nah, itu kerja Anda. Nah, sementara ini di bawah tabel bantu. Nah, dan ini keterangannya. Ya. Jadi Anda tidak menggunakan rumus follow up di sini. Ya, di Excel ya bisa, kalau di database tidak bisa. Lalu Anda ganti dengan penggunaan if. Nah, itu yang harus Anda desain sendiri. Oke. Saya stop ini. Kita kembali ke
yang awal tadi. Ya. Nah, ini saya close all, kita mulai yang baru. Nah, berarti kan ini new. Nah, blank database. Nah, namanya bisa Anda buat nanti disesuaikan dengan alamat folder Anda masing-masing. Anda di P1, nah buat folder ke 14, nah di rapat seperti itu ya. Nah, ini nah, saya buat DWS 14. Nama ini bebas ya, Anda harus ikutin saya. Oke, create. Nah, ini saya bisa membuat nanti nama tabelnya pegawai atau apa, terserah nanti. Nah, ini nama tabel, pack, sudah. Nah, tadi ingat ini bisa otomatis atau number sudah, ini sudah terbantu Anda yang pertama. Ya. Lalu apalagi yang perlu kita buat, yaitu kode pegawai. Nah, kode pegawai tadi kita ambil teks ini 6 digit kalau nggak salah ya. Sebentar, hitung digitnya. Nah, ini 6 digit ini. 1, 2, ya 6 digit, benar. Oke, nah ini tidak ada tambahan. Ini nama, saya singkat, nama pack, teks ini boleh 30 atau 35. Sudah. Kemudian, nah status dan jumlah tanggungan. Status. Nah, status kita buat seperti ini. Ini 1, kita kasih combo box di sini. Nah, lalu ini value list. Lalu isian value listnya apa? Menikah dan belum. Cukup 2 itu saja sesuai aturan soal. Nah, tuh dia yang harus Anda pahami. Kemudian jumlah tanggungan, saya buat tang aja seperti itu. Ini 2 digit karena anak paling banyak itu kan satunya 20, tidak ada yang ratusan kan. Oke, cukup ini, kita save. Ini saya close. Boleh di close, boleh tidak, tergantung Anda. Nah, berarti ini sudah sudah selesai buat database tabelnya. Sekarang dari database tabel kita buat form inputan dengan menggunakan split form. Nah, ini. Nah, gampang kan? Tergantung Anda pilih desainnya yang mana. Kemudian save, input data pegawai. Oke, selesai, di close dulu. Kalau enggak bisa kita gunakan sebagai inputan. Nah, boleh seperti itu. Oke, selesai ini. Biar aja di close atau enggak masalah. Kita berlanjut kepada pembuatan query SQL. Seperti ini. Sudah diklik, klik add, klik close. Memindahkan ini ke bawah, klik kiri, tahan boleh. Atau double klik kiri juga boleh. Atau Anda cari di sini juga boleh. Nah, jadi mana yang enak bagi Anda, silakan aja nanti. Selesai. Simpan, query, hitung. Hilangkan angka 1. Hitung. Sudah, oke. Nah, sudah seperti itu kita mainkan klik kiri. Klik kanan dulu ya. Kemudian klik kiri. Nah, rumusnya ini. Kita pertama mencari apa tadi nih? Nah, lihat di sini. Gaji pokok. Gaji pokok itu aturannya ini. Ya, sampai tingkat 5, 4 ya. Oke. Berarti saya bisa memainkan, tidak harus seperti itu. Rumus yang pertama kita buat if. Apa yang dibaca dari kode pegawai. Nah, ini kode pegawai. Nah, kita copy. Nah, sebelum kita copy, kita buat left. Karena dia membaca kode 1 karakter di depan. Nah, ini paste, koma 1 sama dengan tanda kutip 1, tanda kutip 2, koma. Nah, ini saya buat 1 juta ya, tidak pakai tanda kutip. Satu. Kemudian kita lanjut. Untuk yang kedua, paste. Kodenya 2, ini 2 juta. Kemudian yang ketiga,
3 juta 4. Nah, ini kode 4 saya buat 4 juta 4 juta S kode 5 jadi 5 juta. Kebetulan tadi standarnya 4 tetapi boleh ditambah seperti ini. Nah, tutup kurung. Tutup kurungnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Spasi as gapok. Gapok save run. Nah, kebetulan pas kita run hasilnya kosong. Nah, kenapa? Karena data belum kita masukkan. Nah, masukkan data seperti yang di soal, saat kita isi aja di sini ini enter, dan lewat tabel ngisinya ya, boleh lewat tabel, 1 kodenya boleh beda, enggak sama. Kemudian P, seperti ini, nama Haris Ikhwan. Nah, status, nah, pilih tadi kalau menikah, jumlah tanggungan 3. Nah, seperti itu. Nah, kedua, W, nama siapa yang W di sini? Putri. Putri Aza, singkat aja. Ini status belum menikah, berarti ini 0. Nah, jadi lihat kode-kode ini mengisinya harus seperti itu. Nah, P lagi. Aldi, nah, ini saya buat belum menikah, berarti 0. Ya. Kemudian 4, ketika nggak mau lagi. 4, 89, W, Nabila. Ini pilih M. Ini jumlah tanggungannya 5. Kemudian 5. Lalu ini W juga. Sylvia. Nah, ini menikah tapi tidak punya anak. Ini tadi, nah ini asumsinya boleh menikah, boleh belum menikah tapi sudah punya jumlah tanggungan. Artinya apa? Bisa jadi asumsinya dia janda nanti. Nah, itu contohnya ya. Nah, jadi Anda harus memahami logika yang seperti itu. Oke, ini sudah 5 kombinasi seperti ini. Beda dengan soal sedikit ya, ini saya tambah. Oke, sudah selesai ya. Run, sudah selesai. Kembali lagi SQL View. Nah, apa yang dicari lagi untuk ini? Kita lihat keterangan dari tabel. Nah, berarti mencari tunjangan beras. Nah, tunjangan beras katanya diberikan kepada yang menikah saja. Nah, berarti rumusnya gimana? Jadi ada if juga. Nah, berarti if. Nah, yang menikah tadi di mana? Di status. Berarti ini. Ya, PAX sama dengan M. Nah, kemudian dapat tunjangan berasnya tadi rumusnya gimana? Jika jumlah tanggungan tambah 1. Oke. Jumlah tanggungan ini PAX jumlah tanggungan didapat pula bonus 1 ya. Copy paste tambah 1 baru dikali. Nah, kalinya itu 6.200 saya buat 62.500. Nah, ini
tutup kurung, lain dari itu 0 ya, tutup kurung, as, tunjangan beras, save, run. Nah, ini 0 Anda pahami ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, hati-hati aja permainan soal dan tampilan dan hasil. Nah, apa yang diminta lagi? Tunjangan istri 10% dari gaji pokok. Nah, ini soalnya saya rubah juga sedikit ini. Tunjangan istri itu jangan hanya istri aja, termasuk suami. Jadi if jadi kalau dia di mana kita lihat itu? Di status ya. If status menikah maka 10% berarti ya 10% kita buat 10 kali gaji pokok ini untuk yang menikah. Kalau yang nanti ada wanita yang tidak menikah, maka rumusnya masih sama ini, tetapi lihat permainannya, ini menjadi beda persentase ya, 0,08 kali gaji pokok, lain dari itu akan 0, ini akan menjadi as tunjangan istri dan suami. Nah, itu bunyinya. Save, run. Nah, jadi ini dipahami. Jadi kalau ini yang menikah yang dapat. Kalau ini dia berarti status janda ya, janda tidak dapat di sini. Nah, tapi kalau saya rubah ini jadi M, maka dapat dia. Nah, ini tergantung permainan soal aja, soal dan data. Oke, sudah selesai sampai di situ kita buat rumus. Sekarang cari apa lagi? Tunjangan tanggungan 12,5% dari gaji pokok. Berarti tunjangan tanggungan. Ini dapat semua nih. Tunjangan tanggungan. Mana ada jumlah tanggung? Di tunjangan tanggungan 12 kali gapok ini menjadi tunjangan tanggungan. Save, run. Oke, ini dapat semua ya. Walaupun dia belum menikah. SQL view, kemudian mencari apa lagi? Nah, total penerimaan gimana nih, gampang nambah ini. Gapo tambah TJ beras tambah TJ isu tambah tunjangan tanggungan as pendapatan ya. Pendapatan. Oke, kita save. Salah atau benar dia? Oke, masih benar. Kita lanjut. Pajak lagi. Pajak, saya pekat if. Nah, kenapa saya buat if? Ini ada golongan pajak. Yang kena pajak itu golongan 4 dan golongan 5 saja. Berarti if dari kode ini. Di left lagi. S, 1
sama dengan tanda kutip 4, karena itu yang pajak kena pajak, koma, pajaknya ini 13%, berarti 0,013 kali gapok. Nah, kemudian tambah lagi untuk yang 5%, yang 5%, yang 5, kodenya 5, ini pajaknya 15%, ini lebih besar. Nah, lain dari itu 0, tutup kurung, 2, spasi, pajak. Kita save run. Selesai. Jadi, Anda pahami kenapa ini 0, karena golongan 1, 2, 3 tidak kena pajak. Yang kena pajak golongan 4 dan 5. Cari apa lagi? Sorry. Gaji bersih. Nah, gaji bersih gimana? Gampang. Yaitu pendapatan kurang pajak as gaji bersih. Nah, save, run. Nah, ini saya kira sudah selesai semua rumus yang dicari. Oke, sudah selesai cari query-nya. Saya close all. Nah, sekarang apa lagi yang mau kita buat? Kalau Anda mau ini hitung salah ya. Hitung. Nah, query hitung kita buat formnya. Create split form. Nah, ini bedanya dengan yang form biasa tadi. Oke, nah saya save ini namanya form perhitungan gaji. Nah, bisa aja dibuat seperti itu. Oke, saya close, nanti Anda bisa seperti itu. Nah, sekarang untuk report, create report wizard. Nah, bisa Anda pastikan ini query, ini bisa dipindahin semua. Nah, ini laporan biasa aja, seperti ini. Nah, next, justify, landscape karena dia melebar. Sorry, saya pilih justify, tadi salah. Ambil yang ini, tabular, ini landscape. Nah, pilih ini seperti apa maunya Anda. Ya, tergantung pilihan Anda nantinya. Ini banyak pilihan enggak nih? Oke, ini laporan gaji pegawai. Pegawai. Nah, selesai satu. Ya, tinggal Anda menginstal nanti. Setelahnya mungkin ada yang, nah ini terlalu besar, di setel seperti ini. Ya, kemudian ini kodenya tidak kelihatan, di setel. Nah, tinggal setel seperti itu. Kemudian ini jumlah tanggungan, judul tidak kelihatan. Ini gaji pokok tidak kelihatan. Tunjangan beras terlalu besar dikecilkan. Tunjangan istri terlalu besar dikecilkan. Ini juga, ini pendapatan sudah. Pajak tidak kelihatan, berarti kita geser. Pajak sebesar ini. Nah, itu dia kira-kira hasil yang pertama. Ya. Tergantung Anda mendesainnya lagi, mau dikecilkan lagi bisa, fontnya dikecilkan. Oke, kelihatan semuanya, simpan. Nah, versi yang berikut, satu lagi, boleh tambah bentuk lain, create report wizard. Nah, ini masih query itu juga. Tapi apa yang bedakan? Kita ingin membuat lapornya per kode pegawai, ya, kode pegawai seperti tadi yang contoh saya. Next,
tetap justify, landscape, finish, boleh pilih yang lain. Nah, ini rekap per kode pegawai. Finish, singkat aja ya. Nah, oh sorry, masih sama dia. Salah pilih saya tadi, sorry. Ini saya hapus kembali dulu supaya beda. Create, report wizard, query, ini sudah. Nah, ada yang lupa saya tadi, ini kode pegawai dinaikkan dulu, baru mau dia. Oke, summary option, nanti pendapatan pajak. Oke, next. Nah, ini boleh outline, landscape, kalau mau melebar, boleh ini lagi. Rekap gaji per kode. Oke. Nah, ini juga sudah bisa kelihatannya. Tergantung desain Anda mau gimana. Nah, ini seperti ini, geser. Ya. Nama, silakan, status dikecilkan. Oke, kok sudah, ini terlalu besar. Ini masih terlalu besar. Cukup. Nah, ini digeser. Nah, saya ajarkan dengan di sini. Oke, kalau mau kasih aksesoris cari di sini. Oke, ini per kode. Oke, saya save. Nah, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga ada pula kalau Anda mau ambil dari sini. Nah, ini lagi saya mainkan, lalu saya buat dalam bentuk horizon aja. Next, kolumnar, ya menurun. Ini cukup seperti itu. Nah, oke, seperti ini. Vertikal. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, oke. Jadi kelihatan seperti ini. Jadi untuk membedakan mana yang perlu, maka kita ini kan tandai mau gaji pokok bersih dilihat cari di sini. Mau pajak berapa, kasih aja tanda ini. Pendapatan seperti ini juga. Oke. Gede pegawai misalnya nilaiin begini aja. Nah, oke, sudah seperti itu semuanya. Saya rasa demo saya sudah cukup seperti yang hasil yang tadi, bahkan sudah ada pertambahan. Tergantung Anda mengerjakan dan mencoba menganalisa soal saya yang hadir 29 ya. Sorry. Oke, sampai di situ ada pertanyaan, buka kamera. Bisa paham dengan demo saya tadi? Bisa, Pak. Oke, ini sudah pertemuan 14. Nanti Anda sendiri yang sebagai dosen lagi ya, bukan saya aja terus. Nah, ingat untuk minggu depannya. Tapi untuk studi kasus saya sudah membuat juga di dalam e-learning sudah ada saya masukkan. Anda coba-coba menyelesaikan itu silakan aja. Tapi Anda harus mencari untuk masing-masing Anda. Ya.
Jelaskan dalam bentuk Excel dulu, lalu presentasikan dalam bentuk Microsoft Access yang sudah jadi. Kalau Anda buat di depan kamera, di depan saya lama selesainya. Untuk pertemuan 15. Oke, untuk 14 sudah selesai. Nah, sudah selesai, ada yang saya share screen lagi. Untuk 1 minggu ke depan, tugas Anda ada yang harus Anda kerjakan. Lihat. Ada kelihatan share screen saya? Belum, Pak. Belum lagi. Ini sudah belum? Udah, Pak. Nah, jadi ini tugas lihat ada 3. Ini untuk 1 minggu ke depan ya. Ini 81, 82, 83 kodenya. Ini ada 3 ya. Nah, kemudian apa namanya? Nah, ini outputnya, lalu Anda yang menentukan nanti database dan SQL-nya. Oke. Nah, itu yang harus Anda latih, tugasnya untuk 1 minggu ke depan itu. Kemudian untuk besok isi absen di e-learning jangan lupa jam 8 sampai jam 10 jadwal Anda ya. Ya, jangan lupa itu. Lalu kirim jawaban, bisa enggak selesai sampai jam 10 yang latihan tadi, yang latihan seperti tadi. Bukan tugas untuk 1 minggu. Bisa enggak sampai 2 jam? Untuk latihannya yang mana aja ya? Yang tadi, yang saya demokan tadi. Yang Excel yang 3 itu, Pak. Yang saya demokan tadi, Anda kerjakan, buat kembali. Dan yang sudah jadi akan saya kirim, tetapi jangan copy paste. Datanya nanti isi data masing-masing teman Anda. Paham untuk besok, untuk yang 2 jam besok, latihan yang saya demokan tadi Anda kerjakan ulang. Termasuk di situ ada latihan 2 di situ. Kalau ini untuk 1 minggu ke depan. Nah, paham enggak cerita saya itu? Ini saya buka yang tadi lagi. Yang Anda kerjakan untuk latihan jam 7 sampai jam 10 besok ini, ya. Kemudian kerjakan juga ini. Nah, ini belum ada desainnya. Belum Nah, keluar, Pak. belum keluar lagi. Kok lambat? Belum, Pak. Ini sudah? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. jadi yang latihan yang kedua belum ada desain. Anda yang menentukan sendiri, Anda yang membuat rumus sendiri lagi. Ya, ingat di sini ada fungsi follow up, ini Anda mainkan fungsi if. Jadi Anda bermain query-nya di sini sendiri. Nah, itu dia. Oke, jadi ada 2 latihan. Latihan yang sudah saya buat 1, latihan mandiri Anda 1. Kalau Anda mau borong malam ini silakan, besok Anda tinggal kirim. Oke ya. Paham? Ada pertanyaan lain? Dikirim aksesnya aja kan, Pak? Iya, aksesnya saja. Filenya sudah, kasusnya sudah ada sama saya. Ada pertanyaan lain enggak? Cukup Untuk semuanya? lainnya di iLearn ya, Pak? Ya, kirimnya di apanya? Di iLearn atau di WAG aja, Pak? Di WAG aja lah, di Airline itu kadang-kadang enggak terbuka pula bagi saya semuanya. Untuk yang tugas presentasi itu, Pak? Tugas presentasi langsung nanti, tanggal 15. Tanggal berapa itu? Minggu depannya. Nah, nanti saya infokan presentasi mungkin ada yang malam, ada yang siang atau gimana nanti itu. Karena saya infokan nanti untuk minggu depannya. Langsung dibikin waktu itu juga, Pak? Nah, Atau buat lebih awal, sehari sebelumnya sudah Anda buat. berarti kita menerangkan balik, Pak? Iya, menjelaskan aja. Anda jelaskan hasilnya, lalu ini adanya SQL view-nya. Nah, ini penjelasan dengan tabelnya. Excel-nya dibuat juga, Pak? Iya, saya akan lihat dari situ kan. Kalau yang lebih mudah kan seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk ujian akhir nanti Anda sudah terbantu. Bisa itu Anda lanjutkan, bisa Anda ganti dengan yang lain. Nah, pahamilah maksud saya. Jadi sebenarnya presentasi di pertemuan 15 itu sudah mendekati UAS. Atau mungkin bisa jadi UAS bagi saya nantinya. Nah, jadi saya memudahkan Anda, bukan menyulitkan Anda.
Oke, sudah paham? Kalau sudah, kita ini buka kamera semuanya dulu. Absen malam ini Bitly. Ya, satu semester kita tidak ketemu ya, ketemu di layar kaca aja, enggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan Anda bisa ketemu dengan saya juga. Oke, yang hadir 30, saya enggak ingat semuanya total Anda berapa ya. Lihat di grup nanti saya kirim-kirim. Ada yang masih pakai helmnya di jalan ya. Pikama ya, kita pilawi ya. Pekumbah, Pak. Hah? Pekumba. Pekumbah. Oh, si contiaknya malam ya. Yo nih. Tidak, Pak. Sedang beli makanan, Pak. Beli makanan, makan sate dengan danguang. Ayo, Pak. Kasih lah, Pak. Kata tidak undang Pak. Nah, di kosen aja lah. Oke, sampai di sini silakan Anda aktivitas, jangan memain si malam-malam, Biko ndak buat PR. Nah, kalau ndak diansua, Biko ndak selesai bisa. Kalau Anda sigap seperti saya, ya sebentar. Nabila bisa, Nabila? Nabila Kalista? Bisa, Pak. Lagi di hotel, Ge? Enggak, Pak, di rumah, Pak. Oh ya, oke. Sudah ya, silakan mulai dikerjakan.